Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wa qala aidan innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriringan salam tak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kultum zuhur kita pada siang hari ini, cara menerapkan sifat sabar di dalam hidup dan kehidupan. Tadi sudah kita bacakan dua dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 153
Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Kedua ayat tersebut sama-sama memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Kalau kita melihat pengertian sabar, sabar secara bahasa itu berarti kuat atau tahan. Sedangkan menurut istilah, sabar itu adalah mampu menahan diri untuk tidak marah, mampu menahan diri untuk tidak kesal kepada orang lain. Jadi sabar itu adalah mampu kita menahan diri untuk tidak marah, mampu kita menahan diri kita untuk tidak kesal kepada orang lain. Dari pengertian sabar ini, itu artinya sabar itu merupakan sesuatu hal yang berat untuk kita lakukan. Karena tidak semua orang bisa menerapkan sifat sabar ini di dalam hidup dan kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kita bersabar berarti kita itu lemah. Kalau kita bersabar berarti itu adalah suatu kekurangan pada diri kita. Padahal sabar itu adalah suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sabar itu adalah suatu kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Kalau kita benar-benar bersabar di dalam hidup dan kehidupan ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita dan Allah akan memuliakan kita. Jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang Allah muliakan. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan di dalam Islam sendiri banyak mengajarkan untuk kita tetap bersabar. Termasuk ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu butuh kesabaran. Kalau kita solat tapi kita tidak sabar di dalam melaksanakan solat, mungkin bacaan imam terlalu panjang, lalu kita tidak sabar. Atau ketika kita membaca ayat-ayat solat atau membaca bacaan-bacaan di dalam solat, belum sempurna kita membaca ayat tersebut, lalu kita sambung dengan bacaan-bacaan yang lain. Contoh ketika kita membaca surat Al-Fatihah, belum sempurna kita membaca surat Al-Fatihah, belum selesai kita membaca surat Al-Fatihah, langsung kita sambung dengan membaca surat pendek. Ketika kita membaca surat pendek juga seperti itu, belum selesai, belum sempurna kita membaca surat pendek, langsung kita ruku. Ruku juga seperti itu, belum sempurna bacaan kita, kita langsung iktidal. Iktidal juga seperti itu, belum sempurna bacaan kita langsung sujud. Maka solat-solat seperti ini artinya solat yang tidak penuh dengan kesabaran. Kalau kita solat tidak penuh dengan kesabaran, maka solat yang kita kerjakan itu tidak akan sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ketika kita berpuasa, kita mampu menahan diri kita untuk tidak makan, untuk tidak minum. Kita mampu menahan nafsu kita, kita mampu menahan emosi kita. Tetapi ketika waktu berbuka telah masuk, semua makanan-makanan yang ada di atas meja semua kita makan, sehingga kita kekenyangan.
Kalau kita sudah kekenyangan, tentunya mata mengantuk dan itu akan membuat malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali jenis-jenis ibadah lainnya. Bisa jadi ketika kita berwudu, terkadang banyak kita melihat orang berwudu, belum sempurna dia berwudu, langsung saja dia pergi. Padahal di dalam wudu itu ada namanya tertib, kita harus mengikuti rukun-rukun wudu tersebut. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada namanya sabar di dalam menghadapi musibah. Kita hidup di atas dunia ini pasti kita pernah mengalami yang namanya ujian, kita pernah mengalami yang namanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti pernah menerima cobaan tersebut. Sebaik-baik orang yang diberikan cobaan, sebaik orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah, maka itulah orang-orang yang senantiasa bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Karena musibah itu, jangan kita katakan ketika terjadinya gempa bumi itu musibah, ketika terjadinya tsunami itu musibah, ketika ada orang yang meninggal dunia itu musibah. Musibah itu sangat banyak sekali macamnya. Mungkin ketika kita sudah rajin untuk menuntut ilmu, kita sudah rajin untuk menghafal ayat suci Al-Quran, tetapi tidak masuk-masuk, tetapi tidak dapat-dapat, maka ini juga dikatakan ujian dan cobaan dari Allah kepada kita. Kita pergi ke masjid pakai kendaraan, lalu kendaraan kita hilang, maka ini juga dikatakan sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita baca ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Bapak dan Ibu sidang jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu yang terbatas, inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan sifat sabar di dalam hidup dan kehidupan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.